Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Di awal khutbah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Bahkan ketakwaan mempengaruhi kualitas hidup kita di dunia dan di akhirat. Tentang pengaruh takwa yang mempengaruhi kualitas hidup kita di dunia, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi atas semua permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan Allah berikan kepadanya rizki dari arah yang tidak pernah ia duga. Wa may yattaqillah, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah akan mudahkan semua kesulitan-kesulitan hidupnya. Adapun tentang pengaruh takwa yang mempengaruhi kualitas kehidupan kita nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yukaffir anhu sayyi'atih, Allah akan ampuni salah dan dosanya, wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan lipat gandakan pahala baginya nanti di akhirat. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik bulan Ramadan adalah innahu syahrus sadaqah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan sedekah, bulan sedekah, baik sedekah yang wajib hukumnya seperti zakat mal dan zakat fitrah, ataupun sedekah yang sunnah atau dianjurkan seperti infak secara umum dan wakaf.
Ramadan syahrus sadaqah. Ramadan adalah bulan sedekah. Pertanyaannya adalah, mengapa Ramadan disebut sebagai bulan sedekah? Mengapa Ramadan disepakati oleh para ulama karakteristiknya adalah bulan sedekah, baik yang wajib maupun yang sunnah? Sebab Ramadan bukan hanya tentang menahan diri dari makan dan minum, bukan hanya menahan diri dari segala macam yang membatalkan puasa, tapi puasa Ramadan juga adalah menahan lisan dari menggunjing orang lain, menahan hati dari suudzon kepada orang lain, menahan pikiran dari sibuk memikirkan kesalahan dan aib orang lain dibandingkan kesalahan dan aib sendiri, bahkan menahan diri dari menzalimi orang lain. Itu seluruhnya adalah kepedulian sosial kita kepada masyarakat kita, kepada orang lain, yang ternyata kepedulian sosial ini adalah tujuan besar dari disyariatkannya puasa Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan untuk kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Akhirnya apa? La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Baik takwa secara personal yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun takwa secara sosial yang hubungannya antara diri kita dengan orang lain di sekitar kita. Itulah yang dimaksud dengan Ramadan syahrus sadaqah. Ramadan harus menjadikan kita takwa, baik secara personal maupun takwa secara sosial. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu kedermawanan begitu melekat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama ketika beliau memasuki bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan oleh sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata beliau, kana nabiyyu ajwadan nas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanannya berlipat-lipat. Kedermawanan beliau bertambah sedemikian rupa. Bahkan disebut oleh beliau, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga menambahkan, wa kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Lebih dahsyat bahkan dari angin yang berhembus. Angin itu menyapa atau berhembus kepada siapa saja, berhembus kemana saja, tanpa memilah dan tanpa memilih. Dan begitulah kedermawanan Rasulullah Muhammad SAW ketika khususnya di bulan Ramadan. Hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, marilah kita terus di bulan Ramadan ini, apalagi kita berada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kita berada di puncak hari-hari terbaik, puncak malam-malam terbaik dari bulan-bulan Ramadan. Kita terus menempa jiwa, kita terus menempa diri, membina diri untuk membiasakan sadaqatun, sedekah, memberikan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, "Ayyu sadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling afdal wahai Rasul? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sadaqatun fi Ramadan." Sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Ternyata sedekah yang paling baik, baik yang sunnah maupun yang wajib, adalah sadaqatun fi Ramadan, sedekah yang diberikan di bulan Ramadan. Pertanyaan besarnya, mengapa?
Mengapa di bulan Ramadan? Mengapa sedekah di bulan Ramadan menjadi sedekah yang terbaik? Jawabannya adalah karena sedekah fi Ramadan mengumpulkan baina syarafain, mengumpulkan dua keutamaan. Yang pertama adalah syaraful ibadah, keutamaan ibadah, dan yang kedua adalah syarafuz zaman, keutamaan waktu. Yang dimaksud dengan keutamaan ibadah adalah syaraful ibadah adalah bahwa sedekah termasuk ibadah yang paling utama. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian sebelum kematian mendatangi kalian. Fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang-orang yang sudah wafat itu kemudian minta di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Ingin kembali ke dunia. Untuk apa? Fa asaddaq, aku ingin bersedekah. Bukan untuk haji, bukan untuk umrah, bukan untuk ibadah yang lain. Ternyata fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan dengannya aku menjadi orang-orang saleh. Ini yang disebut dengan syaraful ibadah. Di antara ibadah yang paling mulia adalah sedekah. Bertemu syaraful ibadah ini dengan syaraful zaman, sebaik-baik waktu. Kapan itu? Bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, apalagi di 10 malam terakhir. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, "Lau qila li ahlil kubur," seandainya ahli kubur dikumpulkan kemudian ditanya, "Tamannau, kalian ingin apa?" La tamannau, maka mereka akan menjawab, "Yauman min Ramadan." Kami ingin bertemu Ramadan meskipun 1 hari. Itu yang disebut dengan syarafuz zaman. Maka jelas mengapa sedekah di bulan Ramadan adalah sebaik-baik sedekah, karena dia mengumpulkan syaraful ibadah wa syarafuz zaman. Berkumpul padanya sebaik-baik ibadah yaitu sedekah dan sebaik-baik waktu yaitu Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، اللهم انصرهم نصرا عزيزا برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بثلاث وينهاكم عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله